Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma Resa Saleha dari SMA Negeri 1 Sleman. Pada kesempatan kali ini dalam FLS 2N, saya membuat kerajinan berupa tas santai yang menggunakan mendong sebagai bahan baku utama dan dipadu-padankan dengan ekoprint bermotifkan berbagai macam daun. Di daerah saya sendiri yaitu Sleman, mendong memang banyak ditanam dan diperuntukkan sengaja untuk membuat anyaman sebagai bahan baku berbagai macam kerajinan. Nah, anyaman yang saya gunakan merupakan anyaman tunggal yang menggambarkan persahabatan serta bentuknya terinspirasi dari peti harta karun yang melambangkan kejutan dan juga petualangan, sehingga memberi kesan yang lebih unik dan feminin. Cocok sekali digunakan untuk berbagai macam acara santai baik oleh remaja maupun orang dewasa. Nah, untuk proses pembuatan lengkapnya bisa dilihat setelah ini ya. Untuk alat dan bahan yang perlu disiapkan seperti yang ditampilkan di video ya. Proses pembuatan yang pertama dimulai dari memotong bahan untuk badan utama sesuai dengan pola yang sudah dibuat sebelumnya. Setelah proses pemotongan bahan yang berupa kain satin dan kain keras selesai, satukan kedua bagian tersebut menggunakan lem kuning. Jangan lupa ditahan dengan pemberat agar merekat dengan kuat ya. Bagian lapisan dalam selesai, bisa dilanjutkan untuk memotong bahan baku utamanya, yaitu mendong. Setelah proses memotong mendong selesai, sebelum menyatukannya dengan bahan bagian dalam, jangan lupa tambahkan kancing magnet di bagian dalamnya untuk digunakan sebagai perekat tasnya nanti. Setelah itu, barulah kita dapat menempelkan mendongnya dan bagian dalam tasnya. Setelah bagian utama selesai, kita lanjutkan untuk membuat bagian tepungnya. Sama seperti membuat bagian utama tadi, hal pertama yang harus kita lakukan adalah memotong bahan sesuai dengan pola yang sudah dibuat sebelumnya. Bahan-bahan untuk membuat tepung yang dipotong tadi berupa sponati, karton, dan juga kain satin. Setelah selesai, kita rekatkan kembali menggunakan lem kuning juga dan juga ditahan lagi menggunakan pemberat agar merekat dengan kuat. Kembali lagi ke bahan utama, yaitu mendong. Mendongnya juga dipotong sesuai pola tepung ya. Dan fungsi perekat di sini untuk menahan anyaman-anyaman mendongnya agar tidak lepas saat dipotong. Sebelum tepung bagian mendong dan dalamnya disatukan, kita pasang dulu aksesoris yang kita perlukan. Di sini berupa ring D yang dipasang menggunakan kulit sintetis dengan metode lem dan juga keling. Itulah kita dapat menyatukan bagian tepung mendong dan juga bagian tepung dalamnya. Jangan lupa pukul-pukul menggunakan palu besi agar merekat sempurna. Setelah selesai membuat tepung dan bagian utamanya, kita lanjutkan untuk membuat strap tasnya. Bahan utama yang digunakan masih mendong, tapi dipadu-padankan dengan kain satin silk di bagian dalamnya agar saat digunakan di bahu tidak terasa kasar ataupun gatal. Untuk penyatuan mendong dan juga kain satin silknya masih menggunakan lem kuning ya. Nah, setelah dasaran strapnya jadi, kita lanjutkan dengan memasang aksesoris-aksesoris yang kita inginkan. Di sini berupa pengait dan juga ring jalan. Untuk metode yang digunakan masih sama seperti pemasangan ring D tadi, yaitu lem dan juga keling. Semua bagian tas sudah jadi, sekarang tinggal kita rekatkan menjadi satu kesatuan agar menjadi tas yang cantik. Nah, bentuk tasnya sudah mulai terlihat nih. Sekarang tinggal menambahkan pemanis di bagian depan tas berupa ekoprint. Nah, untuk bagian ekoprint ini di dalamnya tetap diisi oleh kain keras ya, supaya tidak terlalu lembek ataupun letoy. Setelah memastikan bahwa bagian ekoprintnya pas jika ditempel di tas, kita lanjutkan dulu dengan memasang hiasan. Hiasan ini masih berbahan dasar mendong yang dikepang 6 dan juga dipasang menggunakan lem kuning di tasnya. Pada bagian ekoprint ini juga lah kita menambahkan pasangan kancing magnet tadi untuk menutup tasnya. Hiasannya tidak hanya berupa kepangan polos, tetapi juga ada kelopak-kelopak bunga dengan spiral di tengahnya yang masih berbahan dasar mendong yang dikepang 6. Sekarang tasnya sudah hampir jadi, tinggal melakukan finishing yang berupa pemberian varnish agar mencegah jamur tumbuh di tasnya. Nah, proses finishingnya sudah selesai. Jangan lupa tunggu sampai benar-benar kering, barulah tas mendong cantik ini bisa kita gunakan di keseharian kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.